Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kampung Kelaukan, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, diamuk warga saat ditangkap. Pelaku terjatuh dan menjadi amukan warga. Pelaku kemudian diamankan warga hingga diantar ke kantor polisi. Peristiwa ini terungkap saat salah satu korban menceritakan pada keluarga dicabuli berulang kali oleh pelaku di tempat kontrakannya. Warga geram terhadap pelaku langsung mendatangi rumahnya. Melihat masa begitu banyak, pelaku berusaha melarikan diri naik ke atas genteng rumah. Pelaku yang berprofesi sebagai badut jalanan melakukan pencabulan terhadap dua korbannya dengan cara mengiming-imingi akan diberikan uang. Tidak hanya itu, pelaku juga memperlihatkan video adegan tidak senonoh agar korban menurut ajakan pelaku. Pada saat itu memang beberapa warga mempergoki ulah pelaku sehingga pelaku dikejar sehingga bisa diamankan. Dari peristiwa pertama juga ternyata ada korban yang lain. Tersangka di kantor polisi berpura-pura pingsan menghindari pertanyaan wartawan. Sementara polisi menduga ada korban lain yang belum melaporkan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Pantura Tuban, Surabaya, tepatnya di Desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata PO Davatur melaju dari arah Tuban menuju Surabaya. Saat mendekati lokasi kejadian, bus mencoba mendahului sebuah truk di depannya dengan bergerak ke lajur kanan. Namun nahas dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai dua pelajar putri, yakni Dewi Masitoh dan Asasun Nazahatil. Benturan keras pun tidak terelakkan saat pelajar tewas di tempat setelah terpental sejauh 6 meter. Sementara satu pelajar lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Untuk sopir sekarang posisinya kita amankan di Polres karena sementara dimintai keterangan dan diminta pertanggungjawaban atas meninggalnya dua korban tersebut. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, sementara sopir bus menjalani pemeriksaan di Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Tibawanto, iNews melaporkan. Api terus menyala dan menghanguskan truk ekspedisi di kilometer 221/400 ruas tol Kanci Pejagan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski di bawah guyuran hujan, namun api tetap menyala dan membuat arus lalu lintas macet. Untuk memadamkan api, 4 unit pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon dan pengelola tol Kanci Pejagan dikerahkan ke lokasi. Menurut sopir, ia baru mengetahui jika kendaraannya terbakar setelah diteriaki oleh pengendara lain. Ini bawa apa aja ini dalamnya, Kang? Kalau masalah barang, kurang tahu udah ambil, cuman ini barang Paket. Oh, truk ekspedisi. Rencana dari mana mau kemana, Kang? dari Bekasi mau ke Surabaya. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, sementara kasusnya kini ditangani unit laka lantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Seorang ibu muda yang baru saja membeli makanan seketika berteriak meminta tolong pada warga saat seorang pria menjamret tasnya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Komarudin 1, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Seorang pengendara motor langsung berupaya mengejar pelaku. Korban diduga telah dibuntuti sejak ia dan anaknya mengambil uang di gerai ATM. Pelaku beraksi saat korban berhenti di sebuah warung. Ia menggasak tas korban yang berisi uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan 1 ponsel. Tas sama HP gitu. Tasnya digantung ke badan? Tasnya diselempang. Ditarik Terus sama ditaruh di tas-tasnya atau gimana? Ditarik sama tas-tasnya semua. Gitu. Pelakunya ada berapa orang, Bu? Sendiri. Setelah kejadian ini, korban langsung memviralkannya ke sosial media. Tidak lama kemudian, setelah identitasnya dikenali warga, pelaku tertangkap dan menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Kon wilayah aku kon. Hai. Iya, ini koncomu ya PN, ya. Kon ya PN. Iya. Kon kene ada berapa lakon wilayah? Polisi menangkap 4 pesilat yang kabur usai mengeroyok 2 pedagang di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Keempat pesilat yang ditangkap adalah Ricky, 20 tahun, Faiz, 19 tahun, Zain, 20 tahun, dan RD, pelajar berusia 16 tahun. Keempatnya lalu digelandang ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dalam pemeriksaan terungkap, para pelaku mengeroyok korban karena dituding dari kelompok pesilat yang merupakan lawan mereka. Oh gitu, yang membungkus 1 orang. Siap. Oh. Kamu kenal nggak sama korban? Korban ini, Pak? Nggak kenal? Iya. Akibat pengeroyokan itu, korban bernama Mustafa, 19 tahun, seorang penjual tahu, dan Rofik, 23 tahun, yang juga penjual nasi bebek, luka memar di beberapa bagian tubuh serta kepalanya. Dari korban yang menggunakan kaos hitam yang bertuliskan serang balik itu dari salah satu perguruan diperkirakan. Namun dari keempat tersangka itu merupakan salah satu dari perguruan silat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sukolilo. Polisi masih memburu 11 pelaku lain yang kabur saat akan ditangkap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kamera pengawas di perusahaan industri nikel PT Indonesia Weda by Industrial Parks di Kabupaten Halmahera Tengah merekam aksi penyerangan dan penusukan karyawan terhadap seorang manajer. Awalnya, salah satu karyawan datang menghampiri salah seorang manajer, kemudian berbincang, dan tak lama langsung menyerang korban dengan pisau. Sejumlah rekan korban yang kaget berusaha menghentikan pelaku, namun pelaku yang beringas kembali menyerang korban, tenaga kerja asing asal Cina, Wen Qiang. Usai menyerang, pelaku melarikan diri meninggalkan ruangan. Diduga aksi nekat pelaku lantaran kecewa diberi sanksi SP3 oleh manajernya. Pelaku melakukan penikaman karena tidak menerima surat SP3 yang diberikan oleh korban, sehingga pelaku melakukan penikaman. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari perusahaan terkait insiden itu dan kondisi kedua korban. Dari Maluku Utara, Halmahera, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Keluarga korban mendatangi Polres Sika melakukan protes terhadap polisi yang melakukan penangkapan hanya 1 orang penganiayaan di Pasar Tingkat Maumere. Jasad korban dibawa melakukan protes oleh warga. Korban tewas akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku. Peristiwa terjadi saat korban akan menagih utang, namun pelaku justru menendang pada kemaluan korban. Korban dibawa ke rumah sakit namun nyawa tak tertolong. Di luar dugaan, maka kami mohon kepada aparat kepolisian Polres Sika untuk menindak secara tegas kepada para pelaku. Dan kami menilai bahwa para pelaku ini bukan hanya 1, lebih dari 1, dan ini lebih dari 1 banyak. Sehingga kami mohon supaya segera ditangkap pelaku itu dalam 1-2 hari ini dan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Polisi menangkap pelaku dan kini telah ditahan di Polres Sika. Pelaku ditagih korban karena utang Rp200.000. Namun ketika komunikasi itu berjalan, terduga pelaku dan korban berselisih pendapat dan terjadi pertengkaran. Kemudian sesaat kemudian terduga pelaku menendang korban mengenai kemaluannya. Polisi masih memeriksa pelaku di kantor polisi. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Lesang. Gak bisa.
Tangis histeris keluarga pecah setelah mendapati Ratna, 48 tahun, tewas dibunuh bersimbah darah di perkebunan sawit di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Petugas Satreskrim Polresta Mandau bergerak cepat menangkap Samsuden, 30 tahun, pelaku pembunuhan yang merupakan anak kandung korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh ibu kandungnya karena sudah lama merasa sakit hati. Korban lebih menyayangi anak perempuannya. Sebelum melaksanakan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengonsumsi obat batuk sebanyak 18 saset dan mengasah pisau dari rumah. Pelaku mengintai korban yang sedang dalam perjalanan pulang melewati kebun sawit usai mengantar anak perempuannya ke sekolah lalu menikam korban. Motifnya adalah sakit hati. Dengan caranya ya dia memang mempersiapkan pisau itu dari pagi, kemudian dia mengendap-endap melihat korban ini kapan lengahnya, pas kebetulan ingin kembali menuju rumahnya mengambil barang, korbannya langsung ditusuk dari belakang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Seorang pria umur 52 tahun warga Jalan Pertahanan Kecamatan Pelaju, Palembang tewas bersimbah darah terkapar di halaman lantai sekolah SD Saverius 1 di Jalan Dempo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Akibat terjatuh dari steger kayu tempatnya berpijak roboh saat mengecat atap plafon sekolah lantai 2. Tim kepolisian Polrestabes Palembang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menyita barang bukti berupa steger balok potongan kayu serta mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Sementara tidak, ini bagian daripada suatu kecelakaan, memang kecelakaan kerja, tapi skalanya juga skala yang tidak begitu besar. Ya, tentunya ini menjadikan perhatian daripada pihak penyedia jasa untuk ikut peduli dengan keluarga korban, dengan demikian bisa menjadikan satu ini kan tidak sebuah peristiwa pidana. Oleh karena itu tetap kita berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Peristiwa ini merupakan murni kecelakaan kerja. Diimbau kepada para pihak pekerja memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan K3 agar tidak terjadi hal serupa. Inilah rekaman CCTV aksi penipuan dengan mengaku mengenal pemilik usaha, lalu meminta sejumlah uang kepada karyawan kasir di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui adalah seorang wanita datang seorang diri dengan santainya masuk ke toko makanan siap saji yang saat itu dijaga oleh dua wanita karyawan toko. Pelaku kemudian mengaku telah membuat janji dengan pemilik toko makanan untuk bertemu. Namun karena pemilik toko tidak ada di tempat, pelaku kemudian berpura-pura menelpon pemilik usaha di hadapan karyawan tersebut dan meyakinkan karyawan untuk mengambil uang nota pembelian yang berada di laci kasir. Akibat aksi penipuan ini, pemilik toko rugi hingga Rp12.500.000. Jadi pelaku ini sudah sering melakukan aksinya. Jadi informasi bahwa pelaku baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian melakukan aksinya lagi kembali di Kabupaten Maros. Jadi sasarannya itu adalah toko-toko yang UMKM seperti laundry, kemudian toko-toko yang menjual barang campuran, kemudian toko-toko penjual handphone, toko-toko penjual kartu handphone, semua dia sasar. Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani proses penyelidikan oleh pihak Polsek Mandai dan terancam pasal penipuan dan penggelapan dana ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Sebuah bus tertangkap basah petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya tengah menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kalau Bapak Ibu memaksakan keluar, supir yang tadi menurunkan ini tidak terbang. Bus yang mengarah dari Cawang menuju Selipi dipergoki petugas menurunkan penumpang di tempat yang tak semestinya. Menurut petugas, perilaku yang tidak taat aturan ini dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Meski hanya memberikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang, namun petugas akan menindak tegas sopir bus dengan sanksi tilang jika masih melanggar peraturan. Pada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan Polda Metro Jaya. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar kedepannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama di ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari rekaman video amatir yang viral, tampak seorang oknum Polantas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor wanita di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Tak usah lama, oknum Polantas tersebut tampak memberikan sesuatu, diduga kunci sepeda motor sang pengendara wanita tersebut. Di saat itu pula terekam video pengendara motor wanita memberikan uang sebesar Rp100.000. Usai menerima uang, oknum Polantas pergi meninggalkan pengendara wanita. Diduga uang yang diberikan pengendara motor wanita kepada oknum Polantas sebagai uang damai. Jelas ya. Belakangan diketahui oknum Polantas tersebut inisial Aibtu RH yang bertugas di Satlantas Polrestabes Medan. Bahkan Aibtu RH terbukti telah melakukan penindakan hukum secara tidak profesional. Yang kita lihat sama-sama rekan-rekan sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu dan ada indikasi memberikan uang sebesar Rp100.000. Atas perbuatannya, kini Aibtu RH mendapat sanksi ditempatkan di Patsus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang staf desa Panaikang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dilarikan ke IGD RSUD Syekh Yusuf usai mengalami luka tembak di punggung sebelah kanan. Korban harus menjalani operasi pengangkatan proyektil. Diduga korban ditembak orang tak dikenal menggunakan senapan angin. Peristiwa terjadi Kamis dini hari saat korban sedang duduk di depan rumahnya. Pelaku kemudian langsung melarikan diri. Kami akan mengambil beberapa keterangan saksi. Ini ada beberapa versi, ada yang mengatakan naik motor, ada yang mengatakan jalan kaki. Jenis senjata ini sementara kita dalami, kita tunggu juga proyektil yang akan dikeluarkan melalui tindakan operasi, lalu kita uji lab. Hingga kini polisi masih memburu pelaku dan mengungkap motif penembakan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Dan kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal
dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Itu apinya takut nih, ya Allah gede banget. Emang Bapak sangger mana ya? Dari rekaman video amatir terlihat kepanikan para karyawan saat melihat kepulan asap yang berasal dari gudang produksi pabrik makanan cepat saji di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Api diketahui berasal dari mesin pendingin yang terbakar pada area gudang produksi pabrik makanan cepat saji tersebut. Percikan api diketahui muncul saat pekerja melakukan pengelasan pada mesin pendingin yang rusak. Api dari proses pengelasan mengenai bahan mudah terbakar serta freon mesin pendingin hingga akhirnya api membesar dan membakar sedikitnya 11 mesin pendingin pada gudang produksi. Nah, untuk kronologisnya, dugaan awal itu ada perbaikan mesinnya. Nah, ternyata las. Peredam daripada mesin itu terbuat dari busa. Nah, percikan dari las itu mengenai busanya. Itu dugaan awal. Ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil padamkan 2 jam kemudian dan menurunkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dua rumah ludes dilalap si jago merah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sumber api awalnya muncul dari kamar salah satu rumah yang terbakar. Kencangnya tiupan angin ditambah cuaca panas membuat api semakin membesar hingga merembet ke rumah di sebelahnya. Warga pun panik karena kebakaran terjadi di lokasi permukiman padat. Itu lagi beres-beres barang, tiba-tiba ada keluar asap dari kamar mertuanya. Dari kamar? Dari kamar. Itu apa penyebabnya, Pak? Saya belum berani memastikan apakah itu korsleting atau apa, tapi ada asap keluar dari kamar mertua Ali Basra. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan beruntun terjadi di jembatan layang Trosobo, arah Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian bermula saat bus melaju kencang dari arah Surabaya ke Krian menaiki jembatan layang. Saat melintasi turunan, rem bus tiba-tiba tidak berfungsi dan membuat bus menabrak pemotor dan minibus yang ada di depannya. Dan di saat yang bersamaan, menabrak minibus lain dari arah yang berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor terlindas dan terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Ya belum, remnya belum, terus ini nyasar truk. Pokoknya langsung itu nggak jelas, tapi langsung pagi itu. Tahun kaget keluar. Sepeda motor dari sini, orangnya keseret sampai ke depan Alfa. Proses evakuasi kendaraan berlangsung selama 1 jam dan membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara jenazah pengendara motor dan korban luka lainnya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Inilah kondisi sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak atap rumah warga di Cikondang, Daniel, Sumedang. Warga pun langsung berupaya menolong korban pengemudi motor yang merupakan ibu rumah tangga serta penumpang 2 orang anak. Kerasnya benturan membuat sepeda motor ringsek serta kerusakan pada bagian atap rumah warga. Peristiwa terjadi saat pengemudi motor Dahlia bersama anak serta keponakannya baru saja menghadiri acara kenaikan kelas dan kelulusan di SD Negeri Cikondang 3. Saat melintasi turunan yang curam, diduga motor mengalami remblong sehingga korban tak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak atap rumah warga. Suara motor enggak ini tarik terjun ke sini, meluncur gitu ya. Langsung dibelokin ke sini. Langsung kena atap. Itu posisi dari mana mau kemana, Pak? Habis itu rapot di SD. Satu keluarga ya? Ya, satu keluarga. Berapa orang itu, Pak? 3 orang. Bertiga. Ketiga korban oleh warga dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wiradikusuma Sumedang untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFA, iNews melaporkan. Tidak.
Suasana haru bercampur pilu menyelimuti warga di perumahan Puri Lestari, Kelurahan Paraklawe, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Seorang bayi perempuan mungil ditemukan warga terbungkus selimut dengan kondisi masih memiliki ari-ari. Bayi malang ini juga baru saja dilahirkan lalu ditinggalkan begitu saja oleh orang tak bertanggung jawab. Bayi pertama kali ditemukan seorang warga tepat di atas sofa merah yang berada di depan rumahnya sekitar pukul 10 malam. Setelah mendapat pertolongan pertama di bidan, polisi bawa bayi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk perawatan lebih lanjut. Itu jenis kelamin Ibu tahu tadi? Nggak tahu, awak nggak ada membuka, nggak ada tengok-tengok, cuma awak nampak anak bayi menangis. Ini sehat ya? Sehat. Kejadian orang meletakkan anak di sini, ketemu sama Ibu An, saya langsung di sini ketemu sama Ibu An, dan pada saat itu tindakan yang saya lakukan memanggil RT, langsung kita koordinasi dengan masyarakat, anak dalam keadaan sehat. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Kasus ini menambah panjang daftar fenomena pembuangan bayi yang mengusik hati nurani. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Ini lancar masuk surga, beda dari surga. Viral di media sosial, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor menyelamatkan seorang pria yang tersedak bakso. Korban kesulitan bernafas karena bakso menyangkut di tenggorokannya. Beruntung lokasinya tak jauh dari kantor Dinas Kebakaran. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sang pria terus-menerus berusaha mengeluarkan bakso dengan cara dimuntahkan. Sebelumnya insiden itu dikabarkan seorang petugas keamanan yang meminta bantuan damkar. Petugas lalu berusaha untuk mengeluarkan bakso dengan cara memijit bagian perut hingga menekan leher korban. Beruntung pria yang tidak diketahui identitasnya ini dapat terselamatkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Aksi saling lempar hasil bumi ini terjadi saat tradisi Grebek Suro di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Saling lempar antar warga pun terjadi hingga hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan berserakan di area lokasi Grebek Suro. Tradisi Grebek Suro ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Menikmati suasananya yang meriah, terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini untuk menyambut hari Tahun Baru atau Muharram ya. Like a mix, it's like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dalam tradisi Grebek Suro ini ada 26 gunungan hasil bumi yang diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi Grebek Suro di kaki Gunung Semeru ini menjadi tujuan wisata budaya bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Tim gabungan dari Balai Karantina, Bea Cukai, dan aparat TNI memusnahkan ribuan mangga asal Thailand. Sebelumnya mangga sebanyak 14,6 ton disita petugas saat diangkut sebuah kapal. Saat diperiksa petugas, komoditas ini masuk tanpa dokumen karantina resmi. Diduga ada kandungan organisme berbahaya dalam mangga. Dikhawatirkan bila sampai beredar akan mengganggu perkebunan masyarakat. Mangga-mangga ini lalu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur. Tim karantina mengingatkan para importir agar selalu melengkapi dokumen resmi setiap kali membawa komoditas pertanian dari luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. PT Media Nusantara Citra Tbk MNCN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 yang berlangsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, MNCN mengumumkan revenue yang diterima sebesar 7,95 triliun sepanjang tahun 2024, naik 2% dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,78 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan tersebut merupakan kontribusi utama dari konten digital yang dimiliki MNCN yang naik 4%, serta segmen konten dan IP yang melesat sebesar 38% dari 1,28 triliun menjadi 1,76 triliun. Dan terdapat kenaikan pendapatan berlangganan di layanan digital RCTI Plus dan Visin Plus juga melonjak sebesar 44%. Selain itu, RUPST menyepakati tidak ada pembagian dividen untuk para pemegang saham. Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. I3, sisa keuntungan perseroan akan dibuka sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha perseroan di industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang digital. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan dan melaksanakan pembagian bonus serta menggunakan keuntungan sesuai kebutuhan dan peraturan di bidang pasar modal. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba saja rumah berlantai 2 di kawasan padat penduduk Kelurahan Mambi Mamasa ini terbakar. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Warga pun panik saat api mulai merembet ke rumah di sebelahnya. Khawatir api menyambar rumah mereka, warga pun berupaya mengeluarkan semua barang dari dalam rumah. Segala upaya pun dilakukan untuk memadamkan api, termasuk dengan air mineral kemasan. Namun apa daya, api terlalu besar. Pemadam kebakaran yang dihubungi pun tidak kunjung datang. Beruntung secara mandiri warga berhasil menjinakkan api. Apinya bisa dipadamkan dengan alat seadanya, dengan masyarakat setempat pakai alat seadanya karena tidak ada pemadam kebakaran di sini di Mambi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Warga pun berharap pemerintah daerah menyediakan armada pemadam kebakaran di wilayah kecamatan mereka. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy Ainus melaporkan. Inilah rekaman CCTV aksi penipuan dengan mengaku mengenal pemilik usaha, lalu meminta sejumlah uang kepada karyawan kasir di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui adalah seorang wanita datang seorang diri dengan santainya masuk ke toko makanan siap saji yang saat itu dijaga oleh 2 wanita karyawan toko. Pelaku kemudian mengaku telah membuat janji dengan pemilik toko makanan untuk bertemu. Namun karena pemilik toko tidak ada di tempat, pelaku kemudian berpura-pura menelpon pemilik usaha di hadapan karyawan tersebut dan meyakinkan karyawan untuk mengambil uang nota pembelian yang berada di laci kasir. Akibat aksi penipuan ini, pemilik toko rugi hingga Rp12.500.000. Jadi pelaku ini sudah sering melakukan aksinya. Jadi informasi bahwa pelaku baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian melakukan aksinya lagi kembali di Kabupaten Maros. Jadi sasarannya itu adalah toko-toko yang UMKM seperti laundry, kemudian toko-toko yang menjual barang campuran, kemudian toko-toko penjual handphone, toko-toko penjual kartu handphone, semua dia sasar. Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani proses penyelidikan oleh pihak Polsek Mandai dan terancam pasal penipuan dan penggelapan dana ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kampung Kelaukan, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, diamuk warga saat ditangkap. Pelaku terjatuh dan menjadi amukan warga. Pelaku kemudian diamankan warga hingga diantar ke kantor polisi. Peristiwa ini terungkap saat salah satu korban menceritakan pada keluarga dicabuli berulang kali oleh pelaku di tempat kontrakannya. Warga geram terhadap pelaku langsung mendatangi rumahnya.
Melihat massa begitu banyak, pelaku berusaha melarikan diri naik ke atas genteng rumah. Pelaku yang berprofesi sebagai badut jalanan melakukan pencabulan terhadap 2 korbannya dengan cara mengiming-imingi akan diberikan uang. Tidak hanya itu, pelaku juga memperlihatkan video adegan tidak senonoh agar korban menurut ajakan pelaku. Pada saat itu memang beberapa warga mempergoki ulah pelaku sehingga pelaku dikejar sehingga bisa diamankan. Dari peristiwa pertama juga ternyata ada korban yang lain. Tersangka di kantor polisi berpura-pura pingsan menghindari pertanyaan wartawan. Sementara polisi menduga ada korban lain yang belum melaporkan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang dokter spesialis bedah mulut dilaporkan melecehkan pasiennya di Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung memanggil korban untuk klarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dialami. Di hadapan penyidik, korban yang masih di bawah umur mengaku mendapat perlakuan tak senonoh pasca diberi hadiah coklat. Korban adalah pasien yang menjalani perawatan pasca operasi gigi di rumah sakit tempat pelaku praktik. Seorang dokter tersebut memberikan coklat karena ada rasa suka dan ketertarikan kepada korban tersebut sehingga memberikan coklat diiming-imingi seperti itu. Kemudian terjadilah tindakan tersebut. Sejauh ini korban sudah kami mintai klarifikasinya didampingi dengan Dinas P2TP2A dan juga orang tua dari korban. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Luwu. Sejumlah saksi pun telah diperiksa. Peristiwa terungkap setelah kepolisian Luwu menerima laporan warga atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dokter. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. PT MNC Vision Network Tbk sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa tahun buku 2024 di gedung iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini selain menyetujui laporan tahunan direksi dan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2024, para pemegang saham juga menerima pengunduran diri Rahmat Nur Hadi dan Masudi Hamka sebagai direktur dan komisaris perusahaan, serta menyetujui pergantian jabatan Syafril Nasution dari direktur utama menjadi komisaris perusahaan. Sebagai nakoda baru perseroan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Endang Mayawati sebagai direktur utama, Kevin Sanjaya sebagai direktur perusahaan, dan Tito Sulistyo sebagai komisaris utama. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Endang Mayawati dan Bapak Kevin Sanjaya Sukamuljo masing-masing selaku direktur utama dan direktur perseroan, serta Bapak Tito Sulistyo selaku komisaris utama perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya rapat untuk sisa masa jabatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang menjabat saat ini. Dalam rapat ini, para pemegang saham juga menyetujui penambahan modal perusahaan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Dengan menerbitkan saham baru sebanyak 10% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.